I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami kelompok 2 dengan materi globulin. Jadi dengan materi globulin ini kita akan membahas tentang pengertian globulin, jenis globulin, fungsi globulin, dan juga sintesis globulin. Bahkan di sini kami akan menjelaskan tentang tes globulin dan fungsi dari tes globulin tersebut, dan juga ada jenis tes globulin. Dan juga di sini kami akan membahas tentang jenis dari penyakit globulin tersebut. Dan yang terakhir kami juga membahas tentang prosedur tes globulin dari pra-analitik, analitik, sampai pasca analitik. Nah, untuk mengetahui globulin ini lebih jelas dan lebih dalam, mari kita sama-sama menyaksikan penjelasannya. Pengertian globulin. Globulin merupakan kelompok protein yang tidak larut di dalam air tetapi larut di dalam larutan pra-encer. Globulin terdiri atas beberapa kelompok protein lagi. Globulin merupakan sekelompok protein khusus dalam darah. Kelompok protein ini diproduksi di dalam hati oleh sistem kekebalan tubuh. Berikutnya ada jenis globulin. Globulin terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama ada alfa globulin. Alfa globulin adalah salah satu protein dalam plasma darah. Beberapa diantaranya merupakan penyedar dan pembawa hormon. Yang kedua, beta globulin adalah protein plasma yang berhubungan dengan transportasi trombin dan protombin. Yang ketiga ada gamma globulin. Gamma globulin adalah protein yang beredar dalam darah yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Globulin memainkan peran penting dalam tubuh, mulai dari yang pertama ada fungsi hati dan ginjal, yang kedua melawan virus dan infeksi, dan yang ketiga ada membantu proses pembekuan darah. Nah, selanjutnya yaitu fungsi globulin. Globulin berfungsi sebagai pengangkut lemak, vitamin, hormon, dan mineral. Gamma globulin berfungsi sebagai antibodi. Globulin berguna untuk membentuk fibrinogen, muskulin, kristalin, dan antibodi. Fungsi globulin adalah melawan infeksi dan mengangkut nutrisi ke jaringan tubuh. Pada keadaan normal, jumlah protein yang diperlukan untuk orang dengan berat badan 75 kg adalah sebanyak 100 gram. Walau protein itu penting, pada beberapa penyakit orang dibatasi intake proteinnya. Globulin merupakan 40% dari total protein. Globulin sebagian dihasilkan oleh hati, sebagian lagi dihasilkan sistem imun. Nilai rujukan untuk globulin normal adalah 2,8 sampai 3,2 gram per desiliter. Peningkatan konsentrasi protein total dan globulin diikuti dengan penurunan konsentrasi albumin. Kadar globulin meningkat pada infeksi kronis, penyakit hati atau sirosis biliar, ikterus obstruktif, rheumatoid arthritis, leukemia, lupus, dan disfungsi ginjal. Kadar globulin dapat menurun pada kasus anemia hemolitik akut. Oke, selanjutnya ada sintesis globulin. Globulin merupakan jenis protein plasma yang disintesis di hepar. Kerusakan hepar dapat diketahui dengan mengukur jumlah pluribosom atau RS sintesis protein. Total protein, albumin, dan sebagian globulin disintesis pada pluribosom yang terikat membran. Dengan demikian, protein plasma melintasi jalur sekrotorik utama pada sel, yaitu mulai dari membran retikulum endoplasma kasar menuju ke membran retikulum endoplasma halus, kemudian memasuki aparatur Golgi, dan akhirnya disimpan dan dibawa vesikel sekrotorik dan masuk ke dalam plasma dan juga sel darah.
beta disintesis oleh hepar, sedangkan globulin gamma disintesis oleh sel-sel limfa yang kemudian akan menjadi antibodi. Sekian, terima kasih. Tes globulin. Tes globulin adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui kadar globulin dalam darah. Dalam dunia medis, tes ini dikenal dengan sebutan globulin elektroforesi. Berbagai macam alasan dapat menjadi penyebab dokter merekomendasikan pemeriksaan globulin. Selain diagnosis, tes ini juga bisa dilakukan untuk screening dan monitoring. Berikut sejumlah fungsi tes globulin. Screening dilakukan sebagai bagian tes fisik. Tes ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dalam tubuh seperti gangguan hati. Diagnosis dilakukan diagnosis gangguan pada organ-organ seperti hati dan ginjal. Monitoring dilakukan untuk memantau penyakit apakah membaik atau malah bertambah parah. Sekarang kita masuk pada fungsi tes globulin. Nah, tes globulin adalah salah satu pemeriksaan yang cukup sering digunakan dokter untuk mendiagnosis penyakit. Tes ini dilakukan dengan mengukur kadar protein globulin dalam serum darah. Berbagai macam alasan dapat menjadi penyebab dokter merekomendasikan pemeriksaan globulin. Selain keperluan tes diagnosis, tes ini juga bisa dilakukan untuk screening dan monitoring. Berikut adalah beberapa fungsi dari tes globulin. Yang pertama ada screening. Screening ini dilakukan sebagai bagian tes fisik. Tes ini dapat mengidentifikasi potensi masalah dalam tubuh seperti gangguan pada hati. Yang kedua ada diagnosis. Diagnosis ini dilakukan untuk mendiagnosis gangguan pada organ-organ seperti hati dan ginjal. Yang ketiga ada monitoring, dilakukan untuk memantau penyakit apakah membaik atau malah bertambah parah. Jenis tes globulin bagian tes protein total. Tes protein total dilakukan untuk mengukur kadar globulin jenis alfa dan beta yang meningkat saat terjadinya peradangan. Tes ini juga mengukur protein lain yang dihasilkan hati seperti albumin. Biasanya tes ini dilakukan jika Anda berisiko atau mengidap kerusakan hati. Selain itu, tes protein total juga memungkinkan direkomendasikan dokter jika Anda mengalami gejala seperti yang pertama, edema atau penumpukan cairan pada perut atau lengan bawah. Yang kedua, gatal pada kulit. Yang ketiga, jaundice atau penyakit kulit. Yang terakhir, hilangnya nafsu makan, malnutrisi, kelelahan, mual, dan muntah. Oke, lanjut elektroforesis protein serum. Nah, elektroforesis serum adalah tes untuk mengukur kadar protein globulin jenis gamma atau imunoglobulin dalam darah. Protein ini membantu sistem imun melawan infeksi. Umumnya elektroforesis protein serum dilakukan untuk mendiagnosis kondisi-kondisi yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, antara lain alergi, penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis, multiple myeloma atau kanker sel plasma di sumsum tulang, dan Waldenstrom makroglobulinemia. Jenis penyakit globulin. Jika kelebihan albumin dapat menyebabkan penyakit alergi, penyakit autoimun, kanker, infeksi, dan peradangan. Jika kekurangan albumin dapat menyebabkan penyakit anemia kronis atau penurunan kadar transferin, penyakit defisiensi kompleks C3 komplement atau namun penyakit ini sangat jarang dimanifestasikan oleh masalah kronis terkait imunitas hormonal dan kekurangan alfa-1 antitrypsin, kondisi yang mengancam jiwa yang dapat menyebabkan pengembangan emfisema dan sirosis paru-paru. Selanjutnya, prosedur tes globulin. Yang pertama, praanalitik, yaitu sebelum mengikuti tes, Anda akan diminta untuk berpuasa atau tidak makan dan tidak minum selama 12 jam. Selain itu, riwayat obat yang dikonsumsi juga harus disampaikan sebelum tes obat-obatan, seperti kortikosteroid, insulin, dan pil KB. Bisa mempengaruhi terhadap kadar globulin dalam darah. Anda mungkin akan diminta untuk menghentikan
penggunaan obat sebelum tes globulin dilakukan. Yang kedua, analitik. Nah, berikut prosedur tes globulin yang umum dilakukan. Yang pertama, petugas kesehatan akan memasangkan tali pengikat pada lengan bagian atas. Ini bertujuan untuk memaksa lebih banyak darah masuk ke dalam pembuluh darah. Tindakan ini juga dapat mempermudah petugas kesehatan dalam mencari pembuluh vena. Yang kedua, kulit akan dibersihkan dengan cairan antiseptik agar steril. Dan yang ketiga, jarum akan disuntikan pada pembuluh vena di dalam siku. Dan yang keempat, proses pengambilan darah dilakukan. Setelah sampel darah diambil, kemudian disimpan ke dalam tabung kecil. Yang kelima, petugas kesehatan akan melepas tali pengikat, lalu mencabut jarum. Yang keenam, untuk menghentikan pendarahan, lubang bekas suntikan ditekan menggunakan kapas steril dan ditutup dengan plaster luka. Dan yang ketujuh, sampel darah akan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan analisis. 3. Pasca analitik. Umumnya, hasil tes akan keluar dalam beberapa hari. Laboratorium akan mengirimkan hasil tes ke penyedia layanan kesehatan atau dokter. Kemudian, dokter akan menjelaskan hasilnya kepada Anda. Cara membaca hasil tes globulin. Hasil tes globulin diukur menggunakan satuan gram per desiliter. Sebuah contoh, jika hasil tes menunjukkan 2 gram per desiliter, itu berarti setiap desiliter darah mengandung 2 gram globulin. Setiap laboratorium mungkin menggunakan teknik berbeda dalam menentukan hasil. Dokter biasanya meminta tes dilakukan di tempat yang sama agar pemantauan kadar globulin akurat. Hasil pemeriksaan globulin bisa berbeda-beda tergantung alat yang digunakan. Namun, secara umum, berikut merupakan kadar globulin darah normal menurut Cleveland Clinic. Yang pertama, total protein 6,3 sampai 8,3 gram per desiliter. Yang kedua, globulin 2,0 sampai 3,5 gram per desiliter. Yang ketiga, albumin 3,9 sampai 4,9 gram per desiliter. Jika kadar globulin melebihi batas normal, kondisi tersebut dapat menjadi bertanda penyakit seperti: pertama, penyakit autoimun. Yang kedua, kanker atau myeloma atau Waldenstrom microglobulinemia. Yang ketiga, infeksi dan peradangan. Sementara itu, kadar globulin dalam darah bawah batas normal dapat menjadi tanda bahwa Anda mengalami gangguan hati atau ginjal. Kesimpulan dari materi kami ialah tes globin adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui kadar globin dalam darah. Globin merupakan kelompok protein khusus dalam darah yang diproduksi di dalam hati oleh sistem kekebalan tubuh. Jenisnya terbagi menjadi globin alfa, beta, dan gamma. Hasil pemeriksaan globin bisa berbeda-beda tergantung alat yang digunakan. Namun secara umum kadar globin darah normal menurut Cleveland Clinic ialah total protein 6,3 sampai 8,0 gram per desiliter, globin 2,0 sampai 3,5 gram per desiliter, albumin 3,9 sampai 4,9 gram per desiliter. Jika kadar globin melebihi batas normal, kondisi tersebut dapat menjadi pertanda penyakit seperti penyakit autoimun, kanker, infeksi, dan peradangan. Umumnya, hasil tes akan keluar dalam beberapa hari. Laboratorium akan mengirim hasil tes ke penyedia layanan kesehatan atau dokter. Kemudian dokter akan menjelaskan hasil kepada Anda. Saran di sini ialah bila hasil pemeriksaan globin Anda tidak normal, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter umum atau spesialis penyakit dalam untuk mengetahui kondisi Anda lebih lanjut. Pada pasien anak-anak, dokter spesialis anak dapat memberikan informasi dan terapi yang lebih detail. Hasil pemeriksaan globin saja tidak dapat digunakan dalam penentuan diagnosa sendiri, sehingga Anda bisa diminta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan riwayat penyakit atau pengobatan Anda sebelum menentukan diagnosa.